seperti yang Ibu bahas ya sebelumnya ya, kalau di ekonomi mikro itu pembahasannya tingkat kecil, ekonomi makro ini tingkat besar atau tingkat luasnya. Nah, kita ke pengertian ekonomi makro dulu ya. Ekonomi makro ada ilmu yang pelajari bagaimana mekanisme perekonomian bekerja secara keseluruhan. Jadi dia tingkatnya memang lebih besar. Indikator prestasi kegiatan ekonomi makro, ada 5 indikator dalam maksudnya kegiatan ekonomi itu dikatakan berjalan dengan baik. Nah, kalau ekonomi makro dia seperti Ibu katakan tadi ya, punya perhatian yang lebih luas. Nah, kita tadi balik ke indikator prestasi kegiatan ekonomi makro. Yang pertama, neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jadi gini, neraca perdagangan itu kalau neraca perdagangannya surplus, itu berarti jumlah ekspornya itu lebih besar daripada impor. Tapi jadi kalau seandainya ekspornya lebih besar dari impor, berarti kondisi perekonomian ini gimana? Bagus kan ya? Maksudnya barang kita lebih banyak kita jual ke luar negeri, terus kita mendapatkan devisanya kan ya. Terus yang kedua, indikatornya yaitu pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapitanya itu seperti apa. Kalau seandainya pendapatan nasionalnya tinggi, berarti perekonomiannya gimana? Perekonomiannya maju ya. Begitupun dengan kalau pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tinggi, pertumbuhan ekonominya bagus, itu berarti ekonominya itu dianggap maju. Yang ketiga, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Semakin banyak pengangguran di suatu negara, itu berarti negaranya tidak maju. Nah, jadi apa ya bahasanya ya? Kan kalau orang bekerja itu dia menanggung yang tidak bekerja ya. Kan maksudnya kayak dalam satu keluarga ayahnya bekerja, ibunya enggak, anaknya enggak. Nah, berarti anaknya satu seandainya. Berarti satu orang pekerja itu menanggung 3 orang termasuk dirinya ya, untuk dirinya. Nah, ini kan juga bakal ngaruh ke pendapatan nasional ya. Semakin sedikit pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, semakin sedikit yang bekerja, semakin banyak tanggungannya, itu akan pendapatan nasional dan pendapatan per kapitanya akan rendah. 4. Keadaan perubahan harga-harga atau inflasi. Inflasi apa sih ya? Inflasi adalah kenaikan harga barang yang terjadi secara terus-menerus. Inflasi ini bagus nggak sih? Sebenarnya gini ya, dalam satu negara itu inflasi harus tetap ada, cuma dia harus dalam kondisi yang stabil. Kalau seandainya inflasinya stabil, berarti perekonomiannya maju. Kalau inflasinya bergejolak atau sering terjadi, berarti itu perlu diperbaiki ya. Kemudian 5, kestabilan. Nah, jadi maksudnya ini kestabilan kurs mata uang ya. Seperti yang kita tahu kan semua negara itu ininya ke dolar ya. Jadi seperti kita, rupiah terhadap dolar itu berapa? Apakah mengalami kenaikan? Apakah mengalami penurunan? Yang seperti itu ya. Maksudnya kalau bisa dalam kondisi yang stabil. Kita tadi sudah membahas tentang ekonomi makro, mikro. Nah, sekarang Ibu mau ngasih tahu perbedaannya ya antara analisis teori ekonomi mikro dengan ekonomi makro. Yang pertama dari segi harga, yang kedua dari unit analisisnya, yang ketiga dari tujuan analisisnya. Jadi, kalau di mikro itu yang dianalisis harganya itu adalah harga barang ya. Nah, kalau di makro dia harga barang juga tapi secara keseluruhan. Kemudian untuk di ekonomi mikro dan makro, unit analisisnya di mikro yaitu analisis tentang tingkah laku dan perilaku ekonomi tertentu. Sedangkan kalau di ekonomi makro itu analisis permasalahan ekonomi secara keseluruhan. Tujuan analisis di ekonomi mikro dan ekonomi makro.
Kalau di mikro itu untuk memahami bagaimana mengalokasikan faktor produksi. Seperti yang kalian ketahui ya, faktor produksi itu ada 4. Masih ingat nggak faktor produksi apa aja? Faktor produksi itu yaitu ada SDM, sumber daya manusia, modal, kemudian kewirausahaan. Ini apa lagi nih? Sumber daya modal, kewirausahaan, sumber daya alam, tenaga kerja. Ya, betul. Itu ada 4 ya. Kemudian untuk makro itu untuk memahami tujuan aslinya untuk memahami pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kinerja perekonomian secara nasional ya. Nah, itu ya perbedaan analisis ekonomi makro dan ekonomi mikro. Oke, kebijakan ekonomi makro. Tujuan dari kebijakan ekonomi makro ada 5. Yang pertama yaitu menstabilkan neraca pembayaran dan kurs valuta asing ya. Jadi kita harus gimana caranya supaya ekspor itu lebih banyak, kemudian kurs itu gimana supaya menjadi stabil. Yang kedua, mengusahakan pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi pertumbuhan ekonominya bagaimana sih supaya baik. Yang ketiga, mencapai penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Nah, diharapkan pengangguran itu bisa berkurang ya. Bagaimana sih cara mengatasi pengangguran? Tentunya selain dari segi pendidikan harus ada kursus skill ya. Jadi biar setiap orang itu punya keahlian masing-masing, jadi mereka tuh ada daya jualnya. Ya, menghindari masalah inflasi, ya ini menghindari harga barang naik secara terus-menerus. Yang kelima, menstabilkan kegiatan ekonomi. Oke. Kristalisasi kebijakan ekonomi makro. Jadi gini, maksudnya itu adalah pengelompokan ya. Jadi dalam bentuk apa sih kebijakannya itu? Ada 3 ya, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan dengan harga barang murah dan bermutu. Nah, jadi kebijakan fiskal dan moneter nanti ada pembahasannya juga ya di kelas 11. Kebijakan dengan harga barang murah dan bermutu masih gini. Walaupun dia murah, tapi dia punya kualitas yang baik. Oke, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sampai akhir ya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.